Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja KPK sita ponsel dan tas ya hasto dari tangan ajudan. Wah, ini gimana begitu kan ya? Kok seolah-olah ada perampasan ini, perampasan itu begitu. Kenapa kok baru terjadi kepada Hasto? Kalau ini terkait dengan Harun Masiku begitu kan? Jadi sejak dulu kenapa KPK tidak langsung saja begitu tangkap Hasto, lalu kemudian mereka periksa dan sebagainya. Kok pada akhir-akhir ini setelah PDIP yang kemudian mereka mengkritik habis-habisan pemerintah ya. Kita lihat saja realitasnya. Apakah KPK hanya hanya untuk kalangan orang-orang tertentu atau bagaimana? Jangan-jangan KPK bisa intervensi begitu kan ya. Harun Masiku itu sudah puluhan tahun begitu kan ya, sudah kabur mereka, tapi pada kenyataannya sekarang katanya penegak hukum kita katanya canggih ya, pihak kepolisian katanya canggih dan sebagainya. Tapi kenapa menangkap Harun Masiku saja tidak bisa begitu kan? Dan yang menjadi yang menjadi tumban di situ yaitu Hasto begitu kan. Kenapa kok baru sekarang yang diungkap? Nah, ini ya kalau menurut saya pribadi, usut punya usut, ternyata satu sisi tidak hanya tidak aduh ya Allah. Tidak hanya Hasto begitu kan ya, ada dugaan-dugaan selain itu begitu ya, karena dari KPK menyimpulkan bahwa Hasto yang tahu terkait dengan Harun Masiku itu kemana. Ini handphone dan tas kayak Hasto Kristianto disita KPK dari tangan ajudan saat Hasto tengah diperiksa terkait perkara Harun Masiku. Ini kok sampai sekarang ya, sudah berapa tahun mereka begitu. Apakah PDIP dilindungi oleh Jokowi pada waktu itu begitu? KPK alat rezim untuk intimidasi lawan politik dan kritikus ya, juga aktivis. Bubarkan aja KPK. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali begitu kan ya, yang kemudian mengkritik habis-habisan KPK hari ini. Salah satunya ini, gue ngebayangin seorang presiden setelah selesai menjabat diperlakukan sama oleh KPK dengan beragam kasus. Presiden yang menggantikan diam 1000 bahasa dan pura-pura nggak tahu. Dan inilah kondisi kita hari ini. Tergantung siapa yang kemudian diperlukan begitu kan ya. Apakah para politisi dan partai mereka sudah tersandra dalam beberapa kasus? Kalau mereka seumpama seperti Hasto Kristianto begitu kan, menjadi tumbal dari Harun Masiku. Harun Masiku seharusnya ditangkap oleh penegak di situ begitu kan. Katanya bangsa kita canggih dan sebagainya. Toh pada hakikatnya kalau ini dijadikan tumbal, saya kira salah besar KPK ini. Karena apa? Karena yang tahu pada situasi Harun Masiku sendiri, ya tanyakan kepada Harun Masiku. Tidak mungkin lah begitu kan ya. Satu sisi mereka kalau menjadi buron lalu masih komunikasi dengan Hasto begitu kan. Karena mereka sudah dilindungi semua. Data-data kita di privasi kita begitu kan ya. Privasi pribadi kita itu sudah kelihatan sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi begitu ya, salah langkah ya kalau sampai yang menggeledah tas Hasto, HP Hasto dan sebagainya. Ini kekeliruan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya nampaknya pada kenyataan hari ini tidak bolehlah merampas data-data pribadi orang begitu kan ya. Itu akan berkaitan dengan masalah privasi, dalam artian bahwa data-data pribadi itu tidak boleh digeledah seperti itu begitu kan. Maka saya katakan bahwa KPK ini kok baru muncul hari ini, ada apa begitu. Dan ini Sekretaris Jenderal Sekjen ya Hasto Kristianto menyebutkan bahwa ponsel yang dan tas miliknya disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa tidak digeledah saja kantornya di situ begitu kan? Ya kenapa kok seperti itu? Dan kabarnya Hasto ini dijebak ya oleh mereka begitu kan? Ya agar bisa menggeledah dan handphone yang ada di di ajudan Hasto tersebut. Dan ini menjadi perdebatan panjang di situ begitu. Ada apa begitu kan? Maka mestinya KPK tidak seharusnya seperti itu begitu. Di tubuh KPK sendiri banyak korupsi-korupsi yang terjadi, banyak yang kemudian sebagai introspeksi diri begitu kan ya, bahwa di KPK kalau masih ada
apa namanya, pilih kasih dan sebagainya, berarti kan KPK bisa diintervensi sana sini begitu. Artinya saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Hasto itu tidak boleh ya, kalau diperiksa periksa aja, boleh aja begitu kan. Tapi kalau merampas ya tas Hasto dan sebagainya, itu yang kemudian juga bertentangan dengan undang-undang kita begitu kan. Dan menurut Hasto, dan itu peristiwa terjadi ketika tengah menjalani pemeriksaan ya sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku yang saat ini menjadi buron. Bayangkan kenapa tidak 2 tahun yang 10 tahun yang lalu begitu kan. Padahal apa namanya, dulu begitu kan ya, Harun Masiku masih gencar sana sini. Apakah PDIP ini dilindungi oleh Jokowi atau bagaimana begitu kan ya? Semakin keras PDIP semakin pula begitu kan ya, nyanyian-nyanyian seorang Jokowi semakin menggema di situ begitu kan ya. Apakah ini tersandra atau tidak begitu. Tapi yang jelas yang namanya kasus hukum saya hormati siapapun prosesnya begitu kan ya. Siapapun yang ia lakukan begitu. Bahkan ya Hasto bercerita bahwa saat itu tengah berada di lantai kedua ya, di gedung Merah Putih KPK, kemudian ajudan yang bernama Kusnadi itu dipanggil ya dengan informasi untuk bertemu dengannya. Nah, setelah bertemu apa namanya, dipanggil, ternyata digeledah mereka begitu. Karena penyitaan itu pihak Hasto dan KPK kemudian berdebat. Menurutnya penyitaan itu harus berdasar pada ketentuan dalam kitab undang-undang. Di sisi lain pihaknya juga merasa keberatan karena tidak bisa didampingi pengacara saat menjalani pemeriksaan. Ya kalau pemeriksaan itu tidak seharusnya begitu ada pengacara ini, pengacara itu dan sebagainya begitu kan ya. Maka dalam hal ini kasus suap Harun Masiku di situ itu berawal dari tim KPK yaitu menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 ya. Kita lihat saja. Kalau kita memang benar ada yang kemudian apa namanya, unsur dugaan-dugaan yang kemudian disembunyikan oleh Hasto, maka bukan tidak mungkin Hasto juga kena, PDIP juga kena begitu kan. Ya semuanya pasti kena lah begitu ya. Jadi saya apresiasi sekali sih kepada KPK yang kemudian ini sesuai dengan prosedur mereka. Tapi satu sisi jangan sampai ya yang kemudian dilakukan oleh Hasto tersebut begitu kan ya, dirampas sana sini begitu. Seharusnya ini ada prosedur begitu kan. Walaupun KPK sudah membantah bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur mereka, tapi pada kenyataannya ini masih diperdebatkan begitu kan ya. Karena ini bukan OTT begitu. Ya kalau OTT ya silahkan begitu. Bahkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi begitu kan, dari KPK, dari Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyitaan handphone atau berkas-berkas yang lain itu sesuai dengan prosedur mereka. Katanya begitu ya. Walaupun ya secara tidak langsung ya menurut saya pribadi karena ini bukan apa namanya, bukan OTT yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPK begitu kan. Baru kalau OTT itu dirampas boleh karena Hasto tidak jadi tersangka di situ. Kalau mereka jadi tersangka ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Apakah mereka apa namanya jadi tersangka atau bagaimana begitu, tapi yang jelas sampai hari ini kan masih belum jadi tersangka begitu. Maka ini yang kekeliruan dari KPK begitu. Bahkan adapun sebelumnya Hasto mengungkapkan bahwa HP dan tas miliknya disita oleh KPK saat diperiksa sebagai saksi dugaan suap ex kader ya PDIP Harun Masiku yang saat ini tengah buron. Hasto juga mengaku diperiksa sekitar 4 jam, namun dia ya hanya menghadapi penyidik selama 1,5 jam dan pemeriksaan hari ini belum masih pokok-pokok perkara. Apakah dulu itu sudah dilindungi Jokowi atau bagaimana? Saya tidak habis pikir dengan hal-hal seperti ini begitu kan, karena nampaknya adalah bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh kalangan politisi atau partai, jangan-jangan mereka tersandra atau jangan-jangan Pak Jokowi sudah tahu ini semua begitu kan, semakin hari semakin melawan seorang Jokowi. Wah ini kacau begitu kan. Ya inilah politik yang ada saat ini begitu kan ya, ujung-ujungnya nanti kok bebas kok. Bahkan dari kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yaitu Roni Talapesi ya bakal mengajukan peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena adanya dugaan kejahatan hukum oleh seorang penyidik KPK dan memeriksa Hasto.
Bahkan Roni menjelaskan pihaknya merasa keberatan dengan ulah seorang penyidik KPK yang bernama Rosa, katanya begitu. Ini gimana begitu kan? Artinya apa? Secara logika kalau memang ini prosedur KPK oke lah begitu. Tapi yang saya tahu prosedur KPK itu ketika merampas ya mulai dari handphone, mulai dari tas-tas atau berkas-berkas yang lain, ketika mereka jadi tersangka dan mereka OTT begitu kan. Tetapi selama masih belum menjadi OTT ya atau sebelum menjadi tersangka tidak boleh merampas hal seperti itu. Apalagi identitas pribadi mereka itu tidak boleh sebenarnya begitu kan. Ya, dan inilah yang seharusnya kita bisa banding kepada pengadilan begitu kan. Bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh prosedurnya begitu. Saya kira ya KPK akan saking ngebetnya mungkin ya Hasto itu sudah diincar begitu kan atau bagaimana, tapi yang jelas inilah saat ini begitu kan ya, semakin ketahuan sih sebenarnya di balik ini semua begitu kan. Maka kalau Harun Masiku ditangkap kan enak begitu kan, siapa yang bernyanyi di balik ini semua begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita yang menarik. Salam inspirasi.